Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Ade Purnomo. Kali ini saya membahas mengenai kampas kopling ya, Kijang Diesel Aisin, yang mana saya kedatangan satu produk dari Aisin namun dengan PIR 4. Nah, kenapa saya membahas pada sesi kali ini? Karena itu tadi ya, kalau kampas kopling Aisin itu ada dua versi, yang made in Thailand sama Jepang. Lah, yang Jepang ini kampas kopling ini sudah laku. Jadi stok saya sudah habis dan distributor bilang sudah tidak produksi, Mak. Hampir 3 minggu saya cari produk ini, itu nggak ada. Sudah entah discontinue, entah nggak diproduksi, kurang tahu saya. Akhirnya saya tanya, yang versi Jepang ada nggak? Ada, Mas. Nah, ini ditawarin yang ini, yang PIR 4. Akhirnya saya ambil lah, karena saya sebetulnya nggak mau ambil ini karena harganya lebih mahal ya, karena banyak pelanggan saya menggunakan ini dan mereka oke ya, finishingnya bagus dan sebagainya. Tapi ya terpaksa, ini sudah dibeli orang Jember, pencinta Kijang Diesel juga, ya sudah, akhirnya barang ini laku. Nah, sisa ini akhirnya datang ini juga. Nah, yang pertama kita yang kembali lagi pembahasan yang sesi video saya yang dulu terkait perbedaan kampas kopling Jepang dan Thailand. Pada sesi yang dahulu kan hanya membahas dua produk tersebut ya. Kenapa harganya mahal, finishingnya bagaimana dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan membahas antara antara kampas Jepang dengan Jepang. Nah, ini dua ini yang saya bahas. Karena kalau ini kalau yang ini saya nggak bahas ya. Kalau ini ya maaf ya, keliru. Yang ini nggak saya bahas karena memang dari segi harga itu murah, terus beratnya memang paling berat. Ini made in Thailand ya. Ini jarang yang minat teman-teman itu. Saya singkirkan dulu. Nah, kita akan membahas yang Jepang versi Jepang. Nah, kenapa? Kalau kita cek di katalog Toyota, Kijang Diesel itu sebetulnya PIR-nya 4. Bisa juga menggunakan PIR 3 miliknya Evi. Kalau aftermarketnya itu bisa PIR 6 ini punyanya Aisin ya, yang finishingnya lebih bagus dan lebih mahal lah daripada yang Thailand. Nah, dari segi harga juga yang ini selisihnya sekitar 200 ya, kurang lebih 200 lah. Dia itu kalau kita cek ya, kalau dibandingkan yang ini, dia itu lebih berongga. Terus kalau kita cek belakangnya itu nggak double. Kalau ini kan satu ya selesai ya. Kalau ini kan double, ini terus ini dapat lagi tambahan di sini. Nah, kalau ini kan langsung press. Nah, kalau kita cek ya kampas seperti ini, kalau kita cek di berbagai macam katalog ataupun gambar-gambar itu ya, ini kayak kampas semi racing lah. Soalnya apa, kampas yang bagus itu kan memang seperti ini. Jadi kayak bener-bener ringan lah, istilahnya seperti itu. Kalau kita cek finishingnya juga bagus ya ini ya. Nah, ini ada tulisan made in Japan ya. Nah, ini kelihatan ya, made in Japan. Ini PIR-nya itu karet ya, tapi kurang tahu ini dalamnya PIR atau karet atau hanya sekedar karet ya. Karena kalau kita cek itu memang kampasnya ya seperti ini. Dia tidak tahu ini karet atau PIR yang dilapisi karet. Nah, ini yang terjadi pertanyaan kan seperti itu. Kalau build quality-nya bagus ya. Artinya ini center ya. Apa itu lubang ini center. Kalau yang Thailand itu mohon maaf, ininya kadang agak miring-miring dikit gitu loh. Mungkin 2 mili dan sebagainya ya. Tapi pasti kelihatan. Kalau ini enggak, presisi sama sekali. Terus ini kayak sejenis apa ya? Bukan besi sih ini. Kayak sejenis karbon. Plastik tapi cukup ringan ya. Kalau yang Jepang ini kan besi ya, kita logam lah istilah seperti itu. Saya nggak tahu ini komposisinya apa. Nah, ini juga bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau ini kan jelas ini PIR. Lah ini juga apakah ini kayaknya juga PIR ya.
cuma dilapisi karet. Lah ini kurang tahu ya ini bentuknya seperti apa. Ini kayak miliknya Kijang Evi ya, Kijang Evi. Nah, tapi ini Pir 4 itu yang sesuai dengan mobil Kijang diesel yang orinya ya. Yang orinya memang Pir 4. Oke, itu saja. Mari kita cek beratnya ya. Kalau kita cek beratnya, ini di depan ini, kita cek beratnya. Kalau yang Jepang ini kita cek beratnya cuma 870 gram. Nah, ini ya. Dia itu ringan. Biasanya kampas kopling racing balap itu kan ringan biasanya ya. Jarang yang sangat berat. Karena kan kalau terlalu berat otomatis pijakan kita untuk menekan kampas ini atau mataharinya kan juga berat ya. Kalau yang ini kita timbang 1200 gram ya, kurang lebih lah. Ini sedikit lebih berat ya, selisihnya lumayan jauh, 870. Nah ini malah 1300, jadi selisih 100 gram lebih. Nah oleh karena itu ya nggak tahu ya, harganya memang lebih mahal yang ini. Yang ini memang lebih mahal karena memang materialnya kayaknya ya, dia itu ringan. 900 gram nggak nyampe kampas koplingnya. Persepsi saya memang kampas kopling yang bagus, yang model balap dan sebagainya itu memang ringan ya. Karena kalau ringan otomatis kan menekan tekanan dari matahari ke flywheel itu kan gampang, lebih smooth lah. Kalau kampasnya terlalu berat, mataharinya berat, itu kan kita kan butuh ekstra tenaga untuk ngopling ya, istilah seperti itu. Meskipun dibantu hidrolik dari master kopling. Jadi itu saja ya review dari saya ya, dari segi berat dan sebagainya. Karena memang saya belum mencoba satu-satu, tapi saya berdasarkan apresiasi testimoni dari konsumen saya. Baik, terima kasih untuk menonton video saya. Apapun pilihan kalian, mau yang Thailand ataupun Jepang, yang ini Pir 4 silakan, karena yang penting barangnya original dan sesuai dengan kebutuhan ya. Selain seperti itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.